Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Hadir semua ya anak-anak. Jadi, di sini kita akan belajar tentang ekosistem, di mana ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Anak-anak ada yang tahu apa itu ekosistem? Di sini Ibu akan jelaskan tentang ekosistem, di mana ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu ekosistem? Aku akan menjelaskan tentang biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen hidup yang ada di alam yang meliputi semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, meliputi tanah, air, dan udara. Kalian sudah tahu kan apa itu biotik dan apa itu abiotik? Sekarang coba buka bukunya halaman 2. Di situ ada pertanyaan, perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Ada yang tahu perbedaannya apa saja? Yang tahu tunjuk tangan ya. Iya, silakan kamu. Ya, benar sekali. Selanjutnya mari kita lihat di bawahnya ada percakapan Udin, Lani, Edo, dan Beni. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut halaman ketiga ya. Ayo kita baca lagi ya tentang ekosistem. Nah, untuk anak-anak tolong diingat ya apa itu ekosistem. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel yang ada di bawahnya, yaitu di halaman 4. Yang pertama ada paragraf, yang kedua ada pikiran utama, dan yang ketiga ada informasi penting. Nah, sebelum kita mengisi, ada yang tahu pikiran utama itu apa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang mau jawab ya? Baik, Ibu jawab. Pikiran utama adalah ide pokok satu paragraf atau pada satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat itu kita dapat menemukan ide pokoknya. Nah, itulah yang disebut dengan pikiran utama. Silakan untuk anak-anak untuk mengisi tabelnya dari 1 sampai nomor 4. Sudah ada yang siap? Belum ya? Waktunya tinggal 3 menit ya anak. Sekarang buka bukunya halaman 5. Nah, di situ ada jenis makanan hewan. Kali ini Ibu akan memanggil satu orang untuk membacanya di depan. Ibu akan memanggil si Yani. Silahkan si Yani maju ke depan. Baca bukunya di depan. Semuanya dengerin ya Yani membaca. Iya, terima kasih Yani. Nah, selanjutnya buka bukunya halaman 6. Nah, di situ ada tulisan ayo mengamati. Nah, di situ udah Ibu siapkan 3 buah majalah. Di mana majalah itu nanti bisa kamu cari hewan, foto-foto hewan, dan di situ kamu bisa tulis. Di situ kamu tulis tabel, gambar, dan nama-nama hewan atau jenis makanan dan golongannya. Nah, di situ nanti kamu tulis misalnya yang pertama, kamu mendapat gambar sapi. Nah, terus kamu tulislah namanya di situ. Namanya yang pertama adalah sapi. Nah, tulis juga di kolom yang kedua, yaitu jenis makanannya. Sapi itu jenis makanannya apa? Yang ketiga itu golongan makanannya. Sapi itu golongan makanannya seperti apa? Nah, kamu tulis di situ ya. Nah, di sini Ibu mau bagi kelompok ya. Kelompoknya ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, Rani, Yani, dan Tina. Kelompok 2, Rangga, Peri, dan Beni. Kelompok 3, Sinta, Meli, dan Wilda. Nah, sekarang bangkunya bisa diatur sesuai kelompok masing-masing ya anak-anak. Kerjakan ya, semua ditulis di buku masing-masing. Baiklah, apakah semuanya sudah siap? Yang sudah siap silahkan dikumpul. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 7 ya. Sudah buka halaman 7 semuanya? Sudah, mari kita baca ya. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. 2. Tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi yang penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu.
Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, dari kelima langkah tersebut, kamu akan membuat teks non-fiksi. Nah, sebelum kamu membuat non-fiksi, Ibu akan menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Jadi anak-anak, teks non-fiksi itu adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Realita itu adalah nyata. Nah, itulah teks non-fiksi. Selanjutnya kamu akan membuat teks non-fiksi minimal 4 paragraf. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk anak-anak mengerjakannya. Jangan lupa tugas hari ini dikumpul di meja Ibu ya. Ibu tunggu 20 menit dari sekarang. Baiklah, apakah semuanya sudah mengumpulkan tugasnya? Ada yang belum? Kalau belum, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Sambil mengerjakan tugasnya, Ibu akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang komponen ekosistem. Nah, setelah kita mengenal apa itu ekosistem, selanjutnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan pada hewan. Mungkin anak-anak ada yang masih bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan. Silahkan yang ingin bertanya. Tidak ada, apakah semuanya sudah mengerti? Yang di belakang, Benny sudah mengerti. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Padai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.